Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab tentang zakat. Kewajiban zakat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku diutus oleh Rasulullah SAW, lalu beliau mengatakan, kamu akan mendatangi orang-orang ahli kitab. Ajaklah mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka taat pada ajaran itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mengetahui itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang dipungut dari mereka yang kaya, lalu dikembalikan kepada mereka yang fakir. Jika mereka mematuhi itu, maka berhati-hatilah kamu, lindungilah harta mereka yang bernilai, dan takutlah terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Azza wa Jalla." Barang hasil tanaman dan ternak yang wajib dizakati. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, tidak ada kewajiban zakat pada biji-bijian dan kurma hingga mencapai 5 wasaq. Tidak ada kewajiban zakat pada onta yang kurang dari 5 ekor, dan tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. Hasil tanaman dengan zakat 10% atau 5%. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, tanaman yang diairi oleh sungai dan hujan tanpa tenaga zakatnya 10%, dan tanaman yang diairi dengan tenaga atau usaha zakatnya 5%. Seorang muslim tidak wajib membayar zakat hartanya yang berupa budak dan kuda yang tidak dibisniskan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang muslim tidak wajib membayar zakat hartanya yang berupa budak dan kuda yang tidak dibisniskan, baik bisnis melalui peternakan maupun jual beli. Membayar zakat atau enggan membayarnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah mengutus Umar untuk memungut zakat. Lalu dikatakan oleh seseorang, Ibnu Jamil, Khalid bin Walid, dan Abbas, paman Rasulullah SAW, tidak mau membayar zakat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Jamil tidaklah enggan membayar zakat, melainkan karena dia semula miskin, lalu Allah menjadikannya kaya. Adapun Khalid, kalian menzaliminya, salah sangka terhadapnya, karena dia menyimpan beberapa baju besinya untuk dia pergunakan berperang di jalan Allah. Adapun Abbas, maka zakatnya menjadi tanggunganku. Demikian pula zakat yang seperti itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, hai Umar, tidakkah kau tahu bahwasanya paman seseorang adalah saudara kandung ayahnya? Orang yang tidak membayar zakat. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendekat kepada Nabi SAW ketika beliau sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Tatkala beliau melihatku, beliau bersabda, demi Tuhan Ka'bah, mereka adalah orang-orang yang merugi. Kata Abu Dzar, lalu aku mendekat beliau dengan duduk tanpa berdiri di tempat tersebut. Kemudian aku katakan, ya Rasulullah, izinkan aku bertanya, siapa mereka itu? Beliau menjawab, mereka adalah orang yang banyak hartanya
kecuali orang-orang yang menghitung hartanya sekian, dan orang yang menghitung hartanya sekian, dan sekian untuk dizakati. Beliau berisyarat ke depan dan ke belakang, ke kanan dan ke kiri, tetapi mereka ini sedikit sekali. Tidak seorang pun pemilik onta, sapi, dan kambing yang tidak membayar zakatnya, melainkan kelak pada hari kiamat hewan tersebut dengan tubuh sebesar dan segemuk mungkin datang untuk menanduknya dan menginjak-injak orang tersebut dengan kukunya. Setiap kali yang akhir selesai, datang kembali yang pertama menanduk dan menginjak-injak lagi, sampai dia diberi keputusan di hadapan umat manusia. Doa bagi orang yang memberikan zakatnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Rasulullah SAW didatangi oleh orang-orang yang membawa zakat mereka, beliau mengucapkan doa, Allahumma sholli alaihim, ya Allah, berikanlah rahmat kepada mereka. Kemudian beliau didatangi oleh ayahku, yaitu Abu Aufa, maka beliau mengucapkan doa, Allahumma sholli ala Abi Aufa, ya Allah, berikanlah rahmat kepada keluarganya Abu Aufa. Memberikan zakat kepada orang yang imannya lemah. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW membagikan zakat. Lalu aku katakan, ya Rasulullah, berilah si fulan, karena dia seorang mukmin. Maka Nabi bersabda, atau muslim. Aku ucapkan usulan itu 3 kali dan beliau menjawabnya 3 kali pula dengan jawaban atau muslim. Setelah itu beliau bersabda, sungguh aku memberikan zakat kepada seseorang karena khawatir jika Allah mencincangnya di neraka. Meskipun ada orang lain yang lebih aku senangi, yakni orang-orang yang imannya lemah, itu dikhawatirkan akan melepaskan imannya, lalu masuk neraka kalau tidak diberi zakat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.